Ya, baik. Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang bertema memahami taharah. Taharah adalah praktik kebersihan dan pemurnian dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga kesucian spiritual dan fisik. Ini adalah aspek penting dari kehidupan muslim yang membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi taharah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kebersihan fisik. Taharah melibatkan membersihkan tubuh dari segala kotoran dan najis seperti mandi, berwudu, dan mencuci anggota tubuh tertentu. Dan yang kedua itu kebersihan spiritual. Taharah juga mencakup pemurnian hati dan jiwa dari segala sifat buruk seperti riya, iri hati, dan kesombongan. Adapun definisi yang ketiga yaitu kesiapan beribadah. Dengan menjalankan taharah, seorang muslim siap untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Adapun tujuan dan manfaat taharah, yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taharah membantu kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah, memungkinkan kita untuk beribadah dengan khusyuk. Yang kedua, menjaga kesehatan. Praktik taharah seperti mandi dan wudu membantu menjaga kebersihan dan juga kesehatan tubuh. Dan yang ketiga, yaitu menanamkan disiplin. Rutinitas taharah yang teratur mengajarkan kita kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban. Adapun tahapan proses taharah. Yang pertama yaitu niat. Awali taharah dengan niat yang ikhlas untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, langsung wudu. Lakukan wudu dengan urutan yang benar, mencuci anggota tubuh tertentu dengan benar. Dan yang ketiga, mandi junub. Ini taharah yang terkena hadas besar yang dilakukan mandi junub untuk membersihkan seluruh tubuh. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Selanjutnya persiapan sebelum taharah. Yang pertama yaitu tempat yang bersih. Pastikan tempat yang akan digunakan untuk bersuci itu dalam keadaan bersih dan suci. Dan yang kedua, peralatan yang memadai. Siapkan air bersih, sabun, dan peralatan lain yang diperlukan untuk taharah. Dan yang ketiga yaitu niat yang tulus. Luruskan niat untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, praktik taharah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu berwudu. Lakukan wudu sebelum sholat atau baca Al-Quran atau aktivitas ibadah lainnya. Dan yang kedua itu mandi hadas besar, yaitu mandi junub setelah terkena hadas besar seperti mimpi basah atau haid. Dan yang ketiga itu membersihkan diri, selalu menjaga kebersihan diri termasuk memotong kuku dan membersihkan gigi. Yang keempat itu bersuci setelah buang air, baik itu air besar atau air kecil. Tantangan dan hambatan dalam taharah. Yang pertama yaitu minimnya kesadaran, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya taharah di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, kendala infrastruktur, terbatasnya akses air bersih dan fasilitas kebersihan di beberapa daerah. Dan yang ketiga itu faktor budaya, adanya perbedaan budaya dan kebiasaan yang dapat mempengaruhi praktik taharah. Kesimpulan, pentingnya menjaga taharah
merupakan praktik penting dalam Islam yang membantu kita menjaga kebersihan fisik dan spiritual. Dengan menjalankan taharah, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kesehatan, dan menumbuhkan disiplin diri. Mari kita terus mempraktikkan taharah dalam kehidupan sehari-hari, agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada pertanyaan, sanggahan, atau saran, mungkin bisa ditanyakan pada teman-teman. Ya, Saya Mbak. Saya Mbak mau bertanya. ya baik, silakan Mas. Saya minta tolong dijelaskan lagi macam-macam toharo yang ada dalam agama Islam. Baik, saya tampung dulu ya. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya. Saya. Ya, silakan Mbak. Apa perbedaan wudhu dan tayamum? Dalam situasi apa saja tayamum dibolehkan? Baik, terima kasih. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mbak izin bertanya Mbak. Ya, silakan Mas. Ya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara melaksanakan mandi wajib dengan langkah-langkahnya Mbak yang lebih rinci mungkin ya. Baik, baik. Baik, saya langsung tanggapin pertanyaan yang pertama dari Mas Rifki ya. Mengenai sebutkan dan jelaskan macam-macam taharah yang ada di dalam Islam. Baik, macam-macamnya itu ada dua ya. Yang pertama itu taharah dari hadas maksud saya. Nah, taharah dari hadas itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil. Nah, dengan hadas kecil ini bisa dihilangkan dengan cara berwudu atau tayamum. Itu untuk hadas kecil. Dan hadas besar itu dihilangkan atau disucikan dengan mandi wajib. Seperti haid atau junub, ya. Paham ya? Mungkin. Baik, selanjutnya itu toharo dari najis. Ini macam-macam yang kedua. Yang toharo dari najis ini dibersihkannya ada pada badan, ada di pakaian juga, dan juga tempat. Najis itu kan ada di mana-mana ya. Nah, caranya membersihkan najis ini dengan yaitu tadi toharoh, ya, dengan air yang bersih. Dan caranya juga membersihkan najis pada badan juga itu dengan cara mandi, ya. Atau kalau misalkan di pakaian, mungkin kalau misalkan hadas najisnya ini berat, mungkin bisa diganti. Kalau misalkan hadasnya itu semacam kotoran yang kering, mungkin bisa dibasuh pakai air atau dicipratkan saja. Kalau misalkan najisnya ada di tempat atau misalkan ada di lantai, mungkin bisa dibasuh dengan air ya, atau dipel. Baik, itu saja Mas Rifki.
Bisa ditangkap? Bisa, Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Mardila, yaitu apa perbedaan antara wudhu dan tayamum? Dan situasi di mana tayamum itu diperbolehkan. Baik, perbedaan wudhu dan tayamum itu sangat jelas ya, bahwa kalau wudhu itu menggunakan air untuk membersihkan anggota tubuh kita. Ya, kalau tayamum itu menggunakan debu sebagai pengganti air ketika kondisi air itu tidak ada atau memang ada halangan untuk menggunakan air. Misalnya sakit parah ya, nggak bisa sentuh air, jadi kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, dengan situasi tayamum itu, ketika tidak ada air atau penggunaan air dapat membahayakan kesehatan, itu boleh. Jadi tadi kalau misalkan ditanya kapan tayamum itu bisa diperbolehkan, yaitu tadi ketika tidak ada air atau penggunaan air ini dapat membahayakan kesehatan atau kita dalam keadaan sakit. Kalau misalkan belum paham tayamum itu seperti apa, mungkin saya jelaskan sedikit lagi bahwa cara-cara tayamum itu sangat mudah ya dipahami dengan cara berikut. Misalkan tempatnya di rumah sakit, itu kita bisa mengambil debu atau menempatkan telapak tangan kita ke dinding rumah sakit. Lalu kita niat dulu tapi ya. Niat dulu, baru setelah itu kita letakkan kedua tangan kita kepada dinding itu, lalu kita tepukkan ke tangan dulu, baru dibasuh mukanya. Ya, dibasuhnya itu perlahan saja. Lalu setelah itu, setelah wajah diusap, baru tangan sampai ke siku. Setelah itu selesai. Jadi cara tayamum sama berwudu itu beda. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin Mbak Mardila bisa menangkap atau kurang jelas. Baik, sudah cukup jelas. Baik Mbak, terima kasih. Alhamdulillah. Pertanyaan yang ketiga ya. Apa tadi ya pertanyaannya? Iya, ya. Bagaimana cara melaksanakan mandi wajib ya? Iya Mbak ya. Sebentar. Baik. Mandi wajib ini langkah-langkahnya ya, yang pertama itu niat ya. Niat, kita membaca niat mandi wajib ya. Tentu pasti teman-teman udah hafal semua karena kita sudah dewasa, sudah balik ya. Apalagi. Terus yang kedua itu sebelum kita mengalirkan air ke seluruh tubuh, kita membersihkan dulu nih tubuh kita dari najis jika ada. Misalkan perempuan ya, kalau perempuan itu kan hadasnya pasti ada ya. Yang sulit dijangkau itu harus betul-betul dibersihkan najisnya, dibasuh dulu betul-betul. Setelah itu baru mengalirkan air ke seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga kaki. Itu kita harus memastikan ya airnya itu merata ke seluruh tubuh tanpa ada bagian yang terlewat. Termasuk itu sela-sela rambut ataupun kulit, seperti kuku atau lipatan-lipatan tubuh lainnya. Terus itu ada sunnah juga
mendahulukan anggota badan yang kanan ya, mencuci tangan dan kemaluan terlebih dahulu, lalu dibasuh tubuhnya. Itu Mas Taufik. Bisa dipahami? Ya, baik Mbak, terima kasih Mbak. Ya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh. Kalau misalkan tidak ada, kita cukupkan. Ya, mungkin udah cukup ya. Cukup jelas, alhamdulillah. Terima kasih buat yang telah menanggapi dan juga sudah mendengarkan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.